Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita malam-malam bersama dengan para pejagung-pejagung malam ngopi. Kopi entak. Ya, santai saya. Sama ini kita lagi bahas-bahas pembicaraan yang lagi viral. Biasanya temanya itu perdukunan dan pesulap merah. Siapa sih pesulap merah itu dan siapa yang ada di depan saya ini? Kita akan bahas-bahas. Ya, siap? Siap, wis takono sak gelemu wis. Tak jawab kanthi pertelo. Sambil rokokan ya nyantai kalau kita bahas tentang masalah yang lagi viral hari ini. Jadi Gus Samsudin dan pesulap merah itu sekarang lagi viral-viralnya. Sama niku sopo? Ya perkenalkan, ya sebenarnya enggak kenal enggak masalah ya. Nama saya Alwi. Saya juga paham apa yang dilakukan pesulap merah, trik-trik yang dilakukan pesulap merah. Saya dulu juga bermain di dunia sulap, kemudian di dunia mistis spiritual saya juga masuk di dunia itu juga. Jadi saya masuk di kedua dunia itu. Ya, singkat profil seperti itu. Monggo. Terus itu sebagai apa Mas ini? Jadi sekarang ini Anda itu ingin mengomentari atau sebagai seorang tokoh atau sebagai orang biasa netizen saja? Ini posisi. Ini posisi Karena masih direkam ini. Posisi sebagai penikmat media sosial dan juga jika mana ada di media sosial itu ada konflik atau masalah lainnya itu kita bahas ya di sini. Monggo. Nah, oke, sudah nyambung ya. Jadi sekarang itu saya ingin bertanya langsung, mungkin dari video-video yang sudah viral di media sosial itu tentang Gus Samsudin dan pesulap merah itu kira-kira Anda itu membela siapa? Membela siapa? Kira-kira? Ya kalau disuruh membela antara yang bersangkutan Samsudin sama sulap merah ya, Marcel, sahabat Marcel, itu saya tidak membela satupun karena membela pun juga tidak ada manfaatnya bagi saya. Jadi memang kita seimbang lah untuk menilai sebuah masalah atau problem yang bersangkutan dengan masalah itu, karena yang itu butuh tabayun dan duduk bersama, insya Allah masalah selesai. Ya kan karena profilnya itu berbeda. Yang satunya profilnya sebagai hipnotis regi, yang satunya profilnya sebagai kiai atau ustadz atau gus, yang di situ memang sama-sama memunculkan ilmunya masing-masing. Jadi yang satunya itu profilnya sebagai hipnotis regi, yang satunya profilnya sebagai gus ustadz. Nah itu kira-kira Anda itu apa enggak mempermasalahkan tentang itu? Sebenarnya tidak ada masalah. Ilmu itu dari dulu itu sudah ada. Ilmu itu dari sejak nenek moyang ada. Ada yang memang kebanyakan orang itu seperti membawa-bawa istilah religius tapi dikait-kaitkan dengan sulap, seolah-olah bisa menyalakan api itu dari kodam atau dari apa koran yang diuntel-untel dinyalakan. Itu kalau menurut pesulap itu sudah ada cairan glycerin atau bubuk, yang cairan sama bubuk itu ditaruh di situ atau disatukan pakai apa gitu, itu juga akan menyala. Jadi dalam menilai hal ini juga seimbang. Dalam artian pesulap merah pun mengungkap teori trik yang dilakukan oleh para dukun atau yang memang dukun yang gimana ya, memang sengaja. Tidak semua dukun ya, dukun itu kan istilah orang pintar pada zaman dahulu atau sekarang. Kalau memang
trik-trik tersebut digunakan untuk pemerasan atau digunakan untuk istilah yang tidak baik untuk mencari keuntungan semata, itu tidak dibenarkan. Bagi saya tidak dibenarkan. Karena saya pun juga tahu apa yang dilakukan dukun-dukun itu, caranya gimana, cara menyimpannya gimana, dan cara melakukannya. Insya Allah saya juga sama pesulap merah itu paham soal itu. Tapi pesulap merah mengungkapkan itu ke khalayak umum dengan teori-teori yang dibongkar itu juga ada baiknya, seperti itu. Jadi antara kedua profesi itu berbeda, sebenarnya yang dilakukan itu sama. Kalau pesulap merah itu juga bukan orang biasa. Kalau orang biasa nggak akan berani seperti itu. Dia sudah siap semuanya, siap lahir batin, juga mentalnya juga siap. Kemudian kalau dia dikatakan sakti, iya sakti. Karena orang yang datang atau crash dengan orang lain itu pasti sudah siap lahir batin. Karena crash dengan apapun itu jelas berpikir, terus tidur nggak kurang enak dan seterusnya, itu memang orang yang terdapat konflik di antara kedua orang. Ya, nah, pesulap merah asli orang hebat, saya mengakuinya. Terus Gus Samsudin juga orang hebat. Ya mungkin dia juga hebat dalam keagamaannya, terus punya santri, memperkerjakan banyak orang, kemudian memberi kehidupan ekonomi banyak orang, itu kan ya hebat. Oke ya, Oke, ya. Kalau dari kita lihat kontennya itu, yang pertama pastinya pesulap merah itu punya tujuan, yaitu mengedukasi masyarakat Indonesia. Katanya seperti dalam undang-undang itu mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Jadi mencerdaskan dalam tanda kutip itu tentang pemikiran atau logikanya. Sedangkan Gus Samsudin ini kalau kita lihat dari konten-kontennya juga mencerdaskan atau mengedukasi, tapi tentang psikologisnya, mengedukasi psikologis orang supaya dia sembuh, supaya dia sehat. Dari sini banyak sekali pengacaranya juga mengatakan bahwa itu pun nggak sambung gitu. Nah, kira-kira maksud dari konten mereka berdua ini apa sebenarnya? Maksudnya dari maksud kalau kita bicara tentang konten, saya pun juga kalau mau ngomong, saya juga YouTube sama dengan Marcel, saya juga kreator Facebook sama dengan Marcel, sama dengan Gus Samsudin. Intinya itu awalnya tetap nilai yang terkandung di dalam channel tersebut atau fanspage tersebut. Semakin viral, semakin banyak ditonton, itu semakin banyak pendapatan kalau memang channelnya normal, dan itu pasti banyak mendapatkan income atau pemasukan dalam channel tersebut. Lah urusan channel tersebut atau uang tersebut digunakan untuk apa, untuk sedekah, untuk lain-lain, ya itu terserah yang bersangkutan. Kalau digunakan untuk positif ya juga positif. Kemudian terkait dengan konten yang dibawakan, ya sama-sama bagus lah, untuk mengedukasi juga bisa. Kemudian yang Gus Samsudin itu juga ada dari sisi pengobatan. Karena apa? Memang ada orang yang sembuhnya itu lewat sulap. Ya, sembuhnya itu lewat sulap. Dikatakan ini jinnya sudah saya ambil, ini penyakitnya sudah saya ambil. Itu nanti secara sugesti atau secara kepercayaan dia sudah, oh saya sudah sembuh, akhirnya dia beransur-ansur juga sembuh untuk meyakinkan dalam kondisi keadaan orang tersebut atau pasien tersebut. Jadi ada manfaatnya juga. Tapi cuman kalau yang tidak bagus itu adalah dengan orang yang sudah terkena sakit atau terkena guna-guna atau digunakan atau diguna-guna entah dari siapa atau dari meyakinkan bahwa penyakit tersebut sudah dibuang, yang mengguna-guna sudah ditangkal, dihanguskan, itu terjadi kesembuhan dalam pasien tersebut kan juga bermanfaat. Jadi semuanya ada manfaatnya. Kalau soal
viral dan lain-lain. Orang itu kalau YouTuber itu berpikir bagaimana memviralkan apa itu kontennya atau sesuai karakternya. Jadi itu ya sulit. Mereka berdua tuh orang hebat. Saya mengakui orang terkenal itu jelas orang hebat, bukan orang biasa-biasa. Orang tidak bisa disentuh itu pun juga orang hebat. Jadi kehebatan seseorang itu tidak diukur dengan orang itu dibacok tidak tedas, dibacok tidak luka, tidak seperti itu. Mungkin ditembak tidak luka, ya itu tidak diukur dari situ. Orang tidak bisa menembak, tidak bisa mendekati, orang itu juga hebat. Bahkan orang yang tidak bisa ditemui itu juga orang hebat. Kalau seperti contoh Pak Presiden, kita mendekat saja sama Pak Presiden waktu di khalayak umum, kita juga kalau kita tidak sebagai orang hebat, kita nggak akan ketemu Presiden. Orang hebat itu tidak diukur dari sisi dia kebal dibacok, enggak. Anak buahnya banyak, santrinya banyak, alim, itu juga termasuk orang-orang hebat. Berarti kalau pesulap merah itu juga hebat. Orang hebat. Orang hebat. Cuman negatifnya mungkin ya itu adab dan akhlak. Ya mungkin akhlak dan adab lah, adab. Tapi cuman gini, ya dia memilih dunia yang seperti itu. Berarti sama-sama saktinya ya? Ya sakti lah, sama-sama saktinya, sama-sama hebatnya. Berarti Gus Samsudin itu juga sakti, pesulap merah juga hebat, sakti gitu ya. Nah, jadi kira-kira itu kalau dalam nuansa di Indonesia Raya, di Nusantara ini ya, banyak sejarah secara yang signifikan mengatakan banyak orang sakti di Indonesia itu dan mayoritas masyarakat di Indonesia itu meyakini tentang hal-hal yang seperti itu. Itu kalau kita lihat profil dari Gus Samsudin dan profil dari pesulap merah itu lebih bermanfaat yang mana kira-kira? Keduanya mempunyai manfaat dengan jamiah yang berbeda. Oke. Dengan konsumen yang berbeda. Contoh kalau pesulap merah itu kan mencerdaskan atau mengedukasi orang supaya tidak percaya dukun gitu kan. Tidak percaya dukun. Terus si Gus Samsudin ini mengedukasi masyarakatnya atau pasien-pasiennya supaya lebih psikologisnya itu terbangun, psikologisnya terbangun, bisa takarub ilallah katanya, dan dibantu dengan kata-kata yang wallahi, demi Allah, demi Rasulullah, seperti itu. Nah, kira-kira dari sini mungkin Anda tadi mengatakan bahwa semuanya bermanfaat. Iya. Jadi mungkin itu bisa diambil kesimpulan. Ya, kesimpulannya seperti itu. Jadi semuanya bermanfaat, tinggal bagaimana mereka berperan masing-masing seperti itu. Jadi kalau untuk konten ini bisa berjalan dengan lancar dan mungkin banyak yang nonton, mungkin pesan Anda untuk konten ini apa? Kalau kita membahas konten ini dan pesan di khalayak masyarakat, jadi kita tanggapi saja dengan santai, toh kita ikut-ikutan di dalamnya juga tidak mungkin banyak manfaat bagi kita, tidak lah ya. Jadi biasa-biasa saja, biar diselesaikan mereka sendiri. Kalau pesulap merah niatnya seperti itu, Gus Samsudin seperti itu, ya penyelesaiannya biar diselesaikan di pihaknya masing-masing. Mungkin endingnya saya bisa menebak, mereka tabayun, kemudian saling bersalaman satu sama lain, ya wis gitu. Terus ada yang tunggal guru, makanya kalau pesulap-pesulap atau dukun-dukun itu bilang yang kata-kata yang tunggal guru ojo ganggu, tunggal konco ojo gitu, wis padha ruwe asine. Apa itu maksudnya? Nah, tunggal guru padha-padha ruwe rasa ganggu, padha-padha golek koyone rasa ngrusoi. Intinya berarti duit ya. Ya bisa dikatakan itulah. Ya nyambut gawe beda, nyambut gawe
kerjanya pesulap merah seperti itu, nyambut gawe Gus Samsudin seperti itu. Lah, aweh manfaat podo memberi manfaat Gus Samsudin yo banyak menyembuhkan orang-orang yang psikologinya terganggu atau yang kerasukan, kesurupan dan lain-lain. Itu pesulap merah seperti itu bisa ya an. Sulap merah itu juga paham tentang hipnotis, metafisika. Dia terus belajar dan mencari ilmu, tapi dengan logikanya, dengan mungkin dia juga nggak suka kalau memang ada istilah apa itu oknum. Saya tidak oknum dukun yang menggunakan ilmu-ilmu sulap seperti itu digunakan untuk mencari uang atau mengelabui atau menipu pasien-pasiennya. Jadi pesulap merah itu juga bagus. Kemudian yang dukun atau para spiritualis itu banyak membantu orang dengan cara seperti itu juga, insya Allah lah ditimbang antara manfaat dan madharatnya itu banyak yang mana. Kalau memang banyak manfaatnya ya bisa dilakukan. Tapi sebenarnya ada cara lain kok selain dengan cara sulap itu. Oke. Oke, sekian saya tutup. Jadi mungkin nahi mungkar itu boleh ya. Nahi mungkar itu wajib. Tapi kalau mau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar itu tidak boleh. Jadi nahi mungkar itu, saya ulangi lagi, nahi mungkar itu wajib. Tapi kalau menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka kewajibannya akan gugur. Oke, sekian dari saya dari konten ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.